Teman-teman, welcome back again. eh ini hari Sabtu. Kemarin kan harus cek untuk USG transvaginal ke dokter Objin, dan sekarang waktunya untuk cek. Ini udah jam 3:30, jadi buka prakteknya itu jam 3, tapi biasanya nanti di sana tuh suka agak nunggu, makanya berangkatnya agak lebihan dikit biar nunggunya nggak terlalu lama. Nah, sekarang mau cek Objin dulu, nanti mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Kalau misalkan semuanya lancar, mau langsung lanjut jalan-jalan. Jalan-jalannya kemana nggak tahu, tungguin aja pokoknya nanti vlognya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga kalian sehat selalu. Doain sekarang nggak ada apa-apa ya. Oke guys, ini aku lagi di rumah sakitnya. Tuh. Rumah sakitnya tuh enak banget, bersih, terus pelayanannya juga ramah-ramah gitu ya. Ini aku nggak bisa teriak-teriak karena di sini kan banyak orang. Nah, ini aku lagi nunggu dipanggil, satu kali lagi orang di dalam, terus langsung giliran aku. Ya, kemarin aku masuk sini ke spesialis penyakit dalam, sekarang ke nomor 5 ke dokter Objin. Jadi sekarang aku tinggal nunggu dipanggil aja di sini. Ini kan masih ada satu orang, baru giliran aku. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa. Sejujurnya agak deg-degan karena kan harus USG transvaginal. Kalau misalkan kalian belum tahu transvaginal itu seperti apa, boleh googling atau nanti aku taruh gambarnya di sini ya. Itu ngeri-ngeri sedep. Jadi aku agak-agak takut gitu ya. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa. Oke teman-teman, ini aku baru beres dari rumah sakitnya, dan ternyata ya aku ada PCOS. Dikasih obat dulu, tapi kalau misalkan headnya belum keluar dan tidak lancar, pilihan terakhirnya harus dioperasi katanya. Jadi si apa ya, bukan sel telur, tapi si bulatan-bulatan telur itu harus dipecah-pecahin gitu. Jadi ya itu pilihannya cuma dioperasi. Aku juga nggak ngerti sih detailnya seperti apa, pokoknya intinya kayak gitu aja. Ini lagi dikasih obat, dan mudah-mudahan obatnya itu ada inilah ya, ada pengaruhnya gitu. Kalau misalkan enggak, dalam beberapa waktu ke depan setelah habis obat ini ya mau tidak mau harus dioperasi gitu kata dokter gitu. Dan ini sekarang kita lagi jalan, nggak tahu kemana, mau cari makan, katanya lapar. Jadi pokoknya ikutin aja vlognya. Oke guys, ini aku nggak tahu ya, ini kalian bisa lihat aku atau enggak. Jadi ini aku lagi stop dulu, suami aku lagi beli makan karena katanya lapar. Dari tadi sore kan belum makan, dari tadi siang kan, terakhir makan siang itu tadi siang ya. Terakhir makan itu tadi siang. Aduh, aku sampai belepotan. Ini aku tadinya bingung, barusan tuh mau share apa ya, kayak aku mau ngomongnya tuh bingung, mau bilang dari mana gitu, mau ngomong apa gimana. Pemeriksaan barusan tuh agak-agak bikin aku agak-agak apa ya, jadi nanti nggak sih, kayak dikasih tahu kalau misalkan pilihan terakhirnya itu harus operasi gitu. Sebenarnya masalahnya tetap aja di siklus head aku. Jadi dijelaskan secara rinci sama dokter, intinya ya, aku kan ada PCOS. Katanya jadi sel telur yang terus memproduksi itu kan harusnya tuh ketika ada lapisan apa gitulah ya pecah, apa namanya, mengalir ke si dinding rahimnya, harusnya kan yang luruh jadi head. Nah, aku kan enggak gitu.
Nah, semakin lama terus itu kan terus produksi, terus akunya nggak head. Nah, itu yang jadi masalah yang mengakibatkan si PCOS-nya. Barusan udah dikasih obat buat melancarkan, dalam artian bukan melancarkan setiap bulan akan head seperti itu terus siklusnya, enggak, tapi dalam mungkin ya istilahnya minimalnya 3 bulan sekali pasti keluar head. Nah, permasalahannya adalah karena berat badan aku juga gede sekarang, jadi ya aku harus konsul ke dokter gizi gitu. Dulu kan bingung ya, aku diet disuruh lancarin dulu head, kalau head lancar otomatis hormonal juga bagus turun. Ke dokter Objin dulu bilang ya aku harus urusin badan baru biar headnya lancar, intinya itu dua itu berkaitan. Aku kan sudah diet, sudah mencoba segala macam hal, jadi katanya lemak di badan aku itu yang harus diturunkannya. Nah, pembentukan lemak di tubuh aku itu cepet, even kalau misalkan aku tuh makannya cuma sekali, atau aku tuh jarang ngemil atau apa, tapi sekalinya kalau makan makanan yang membuat lemak itu bertambah, nah cepet di tubuh aku tuh prosesnya. Tapi si penurunan lemaknya itu lama, jadi gitulah berkesinambungan kayak gitu intinya. Nah, aku tanya, ya udah dok, kalau misalkan ini ternyata aku berat badan turun tapi siklusnya masih gini seperti apa? Oh ya sudah, berarti pilihan terakhirnya biasanya lancar. Cuman kalau kamu punya riwayat, karena kan aku dulunya pas ketika mudanya juga ketika belum nikah gitu ya, si apa namanya head aku juga nggak lancar gitu. Nah, karena kamu punya riwayat itu, kalau misalkan masih tetap ya mau tidak mau harus dioperasi, itu pilihan terakhirnya. Shock iya, kaget iya, kayak sampai segininya gitu loh guys, ngerti gak sih? Dari stres loh, gila ya, dari stres, tekanan dan segala macam, aku tuh sampai gila ya, orang itu seenaknya gitu, ya seenaknya aja seperti itu, aku harus menderita sendiri seperti ini, menanggung semua penderitaan ini sendiri gitu ya. Kayak oh my god, gue harus sehancur gimana lagi. Sedih, sakit hati iya, pengen nangis gak bisa. Aku sampai ngabarin mama aja tuh bingung mau ngomong apa gitu, sampai aku tuh belum tahu ini. Jadi sekarang masih dikontrol, obatnya juga sama dikontrol, terus aku juga dietnya sama dikontrol. Pokoknya ini lagi istilahnya aku masih kontrol berobat jalan lah gitu. Dan kalau misalkan tidak ada perubahan ya harus dioperasi guys. Tapi nggak sih perasaan aku kayak gimana dengar kabar kayak gitu? Udah speechless, aku nggak tahu mau ngomong apa. Pokoknya nanti ya aku kumpulin dulu ini deh, kumpulin dulu apa ya, biar fokus gitu. Otak aku udah kemana-mana, hati aku udah sakit, badan aku udah lelah, capek, jadi nggak fokus semuanya. Jadi sekarang aku nggak mau kemana dulu, jadi main atau nggak, aku nggak tahu. Yang jelas pokoknya nanti aku update lagi. Aku harus menenangkan dan mengumpulkan dan pokoknya gitu lah guys ya, ngerti lah ya. Karena aku sama lagi.